Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 ayat yang bunyinya mirip di surat Al-Hasyr ayat 9 kalau nggak salah, dan surat At-Taghabun ayat 16 kalau nggak salah. Ini bunyinya sama Pak, bukan mirip, sama. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dibebaskan dari pelit, maka dia orang yang beruntung. Jadi ciri orang yang beruntung, dia nggak punya sifat pelit. Dijamin oleh Tuhan, kedermawanan itu adalah ciri orang yang beruntung. Orang yang dibebaskan Tuhan, dilindungi Tuhan dari sifat pelit, syahih, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka menurut saya ini salah satu yang sering diajarkan di pesantren adalah kedermawanan itu nggak usah nunggu, Pak. Nggak usah nunggu. Sekarang punya duit berapa, yang bisa kita kasih berapa, begitu saja. Karena zakat itu yang dihitung prosentasenya, bukan besaran gajinya. Kalau gaji kita 10 juta berarti 250.000 zakatnya, 2,5. Kalau misalnya gajinya 20 juta berarti 500. Kalau gajinya 100 juta berarti 2,5 juta. Silakan bekerja dengan giat, tapi 2,5 hartanya harus diberikan ke orang miskin. Dan 2,5 pendapatan kita itu tidak lebih banyak dari lifestyle kita, Pak. Dari lifestyle kita. Karena misalnya ada orang yang gajinya 10 juta, zakatnya kan 250. Itu kan kelihatan gede, iya. Tapi kalau dia ngopi di kafe, satu kopinya segelas 50, sama rotinya 50, 100, sekali duduk 100.000. Kalau 3 kali duduk 300, lebih besar biaya kafenya daripada zakatnya. Maka jangan nunggu kaya, karena orang yang nunggu kaya nanti nyesel pas mau mati. Duitnya udah banyak, tiba-tiba dia mati, nggak kepake, ya di akhirat nggak diambil lagi duitnya. Tuhan panjangin deh berapa jam kek, saya mau sedekah dulu. Tapi Tuhan nggak bisa memanjangkan, nyesel. Tapi kalau yang dermawan, makanya jangan nunggu. Saya sering cerita ke santri-santri juga. Dulu waktu saya kuliah tuh udah punya penghasilan, kadang zakatnya 5.000 perak, bayar aja 5.000. Nggak malu? Enggak, punyanya segitu. Kadang bisa 10.000, kalau sekarang alhamdulillah bisa sekian ratus, kadang bisa sampai jutaan zakat. Alhamdulillah, tergantung dapatnya berapa. Dan biaya 2,5 itu tidak besar dibandingkan dengan komponen lain yang kita keluarkan. Terakhir dari saya, ini juga yang saya sampaikan di santri-santri. Kalau nanti Anda bekerja, Anda melakukan aktivitas, lalu dapat uang, kalau misalnya konteksnya kalau Ustadz itu kan dapat amplop, Pak, ya. Sekarang nggak dapat amplop, ditransfer misalnya, ya. Sama sih, transfer sama amplop, dapat duit juga gitu kira-kira. Ambil saja, jangan ditolak. Karena uang di tangan kita itu lebih manfaat daripada tidak di tangan kita. Karena kita punya ayat kedermawanan, kita tahu kok. Santri-santri kayak saya dan santri-santri pesantren itu nggak kepikiran punya jam yang mahal-mahal, enggak, Pak. Orang nggak punya jam. Kenapa nggak punya jam? Ya kalau pengen tahu jam tinggal nanya temen aja. Jam berapa sih sekarang? Gitu aja. Nggak pengen kemewahan. Tapi kalau kita dapat duit banyak, makin banyak duit yang kita terima, makin banyak orang miskin tertolong. Maka jangan sok-sokan nolak kalau dikasih orang, terima saja. Lalu bilang sama Tuhan, sebagian ini akan saya berikan pada orang yang membutuhkan. Karena tadi kita yang bisa nyontoin, saya bilang ke santri, Pak, ya. Kita yang bisa nyontoin kedermawanan. Kita yang tahu ayat. Nah, ini jadi pengingat buat santri juga. Karena kadang-kadang ada yang merasa nggak nyaman nerima amplop. Ambil aja amplopnya. Tapi nanti kantongnya harus bolong. Masuk ke kantong, sebagian keluar buat orang miskin. Jangan masuk ke kantong, dijahit kantongnya, nggak keluar-keluar itu. Dijahit, diisolasi, dilaminating. Jangan, kita yang bisa dermawan. Nah, terakhir dari saya izin nambah satu lagi. Ayat-ayat kedermawanan itu buat kita, Pak, supaya kita dermawan. Bukan diberikan pada jamaah supaya jamaah nyumbang ke ustadz dan ustadzah. Saya sampaikan ke santri begitu. Karena nanti ada ustadz yang sudah cukup duitnya, masih aja minta ke jamaah. Pakai ayat dermawan bukan buat dia, tapi buat jamaahnya. Nah, itu otokritik. Ya kalau ada yang marah nggak apa-apa, berarti masih punya hati yang baik. Kalau nggak punya hati yang baik, biarin aja. Ini otokritik, Pak. Yang tahu ayat kedermawanan itu para ustadz dan ustadzah. Harusnya ustadz dan ustadzah itu yang lebih dermawan daripada jamaahnya.
Gak usah nunggu kaya, sekarang punyanya apa, kasih. Nah, masalahnya kita masih melihat, mungkin Bapak nggak ngelihat, tapi saya masih ngelihat ada ustadz dan ustadzah yang kemana-mana pakai ayat dermawan, tapi bukan buat dia lakukan, dia amalkan, tapi buat jamaahnya supaya nyumbang ke dia. Lalu rumahnya megah, gaya hidupnya mewah. Emang nggak boleh? Ya boleh nggak boleh relatif Bapak nilai sendiri. Tapi kalau kita ngejelasin ayat dermawan lalu nggak dermawan kan rada aneh gitu kira-kira. Ini otokritik buat ustadz dan ustadzah seperti saya yang sekarang ceramah di mana-mana. Ya, ayat kedermawanan bukan untuk jamaah, tapi buat kita. Kita yang akan melakukan kedermawanan itu. Bukan kita yang pakai ayat ini supaya jamaah nyumbang yang nyumbang. Masya Allah. Harta itu akan jadi kebahagiaan buat kita dan bisa jadi penyesalan. Nah, yang enak gimana? Di dunia berkecukupan karena kita kerja keras, di akhirat berbahagia karena kita dermawan. Nanti di akhirat itu ternyata banyak sekali orang yang bisa sholat gara-gara dibantu keuangan sehingga dia bisa ibadah. Ada lagi orang yang gak jadi jahat gara-gara dibantu dengan zakatnya. Ada lagi orang yang menjadi mulia gara-gara kita bantu. Masya Allah, nanti di akhirat orang yang dermawan bahagia.